konsultasi dengan LMK, sebagai bukti konsultasi dengan LMK minta jaring aspirasi dalam hal pembangunan dari masyarakat. Dan ini sifatnya adalah mutlak, semuanya bisa berdiri sebagai mitra, tidak sebagai oleh masyarakat dan lainnya. Jadi semuanya fungsinya akan bergerak sama secara paralel. Lanjut. Struktur polanya tentu kita lihat karena fungsi kelurahan juga ada koordinasi. Nanti ke bawahnya adalah bagi mitra dengan RW dan mitra dan masyarakat. Yang ini RW dan RT ini sebetulnya kalau kita bukan anak buah kita, bukan anak buahnya Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, bukan anak buahnya Pak Lurah, tapi sebagai mitra, sebagai partner kerja gitu. Pas yang ada di nasional tidak akan berpengaruh. Bahkan justru RT RW lah yang bisa menguatkan situasi menjadi kondusif. Jadi apapun yang ada hal dinamika di tingkat atas, tetap RT RW adalah bagian yang dan salam sejahtera. Kuasa Tambora melaporkan dari Hotel Night and Day yang berada di sekitaran Bandengan. Jadi saat ini para peserta raker atau raker kerja Forum RT RW sedang melaksanakan makan siang terlebih dahulu. Acara selanjutnya itu rapat pleno bagi Forum RT RW Kecamatan Tambora. Jadi mobil listrik itu salah satunya. Yang lain saya yakin banyak potensi di Tambora ini. Pak Camat saya yakin bersama jajaran itu sudah melakukan sebuah proses di mana tahapan yang kita ketahui mulai dari RW, Musrembang, kelurahan, kecamatan itu sudah diusulkan semua sekolah prioritas juga masyarakat. Jadi saya nggak ngomong soal pemilu ditunda, karena memang undang-undangnya masih pemilu besok 14 Februari 2024. Lain cerita kalau ke depan ada perubahan dan lain sebagainya, itu kita nggak omongin. Karena kita sebagai penyelenggara tetap berpatokan kepada dasar hukum yang sedang berlaku. Gitu ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, saya nggak panjang kalam, cukup 15 menit, bahwa besok pemilu 2024 KPU tidak bisa melepaskan diri dari pengurus RT dan RW. Nggak sedikit RT yang jadi anggota KPPS, ya kan? Nggak sedikit. Cuman saya sarankan besok, tolong bisa agak sedikit disaring, karena beban kerjanya besok sangat luar biasa. Ya, beban kerjanya. Kalau misalnya nanti ini yang usia lanjut, bukannya nggak boleh, bukan. Paling nggak di match. Ada anak mudanya. Misalkan KPPS di situ ada 7 orang, yang paling nggak 4 muda, 3 yang tua.
Ini harus disikapi Bapak Ibu sekalian. Bukan apa-apa. 2019 kita punya tragedi. 12 orang meninggal di Jakarta Barat. Ada yang cukup tragis meninggalnya. Di Tangki itu almarhum Pak Tutu. Itu Pak RT. Dia anggota ketua KPPS. H-1 dia distribusikan C6 nggak habis. Pemilihnya misalnya 300. C6 ada 300 lembar, yang dia distribusi misalkan baru 210, berarti ada sisa 90. 90-nya harus dikembalikan ke PPS. Bayangkan H-2 dia sudah bikin tenda untuk PPS. Dia siapkan bangku dan lain sebagainya. Malamnya dia begadang. Besoknya disiapkan lagi untuk TPS-nya. Dia bagi distribusi C6 karena nggak habis. Dia datang ke PPS di kantor Kelurahan Tangki. Kebetulan di lantai 3. Begitu naik, ngap, meninggal di atas di meja PPS. Karena beban kerja yang cukup lumayan berat. Gitu. Saya bukan nakut-nakutin, bukan nakut-nakutin. Tapi paling tidak, kalau kita sudah paham, berarti kita sudah bisa mengantisipasi. Begitu ya? Paham ya? Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi kawin. Biar jangan ngantuk Pak ya. Pendidikan formal S1 Tribakti Kediri, S2 Unit Trilogi. Pendidikan informal Ponpes Lirboyo Kediri Jatim. Wah Ustaz, ini Masya Allah. Semuanya Ustaz ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Ucum yang saat ini KPU Jakarta Barat ya. Memang ada potensi beliau mau ke DKI. Amin. Apakah beliau bisa naik ke KPU DKI? Amin. Awit ya informasinya ya. Oh iya. Karena saya tadi juga oleh MC dibilang saya Bawaslu DKI gitu kan. Makanya saya husnudon itu adalah doa pada saat kali ini. Ini kan juga bulan baik ya kan. Isra Mi'raj, nama Isra pasti naik nih. Nah, itu intinya Pak. Doanya pemimpin lagi Pak, walaupun ada RW. Ya, yang saya hormati Ketua Panitia, yang saya hormati Mas Heru dan Pak Haji Dodi, serta sahabat-sahabat RT RW, serta ibu-ibu sekalian. Ini sebetulnya tantangan Bapak Ibu semua. Saya waktu itu disposisi oleh Bang Puadi, yang saat ini beliau menjadi Bawaslu Republik Indonesia. Kita kasih tepuk tangan dong. Karena mau nggak mau, itu adalah perwakilan Betawi yang ada di Jakarta Barat. Dan dulunya sama dengan saya dari Panwas Kota 2012-2014. Kemudian beliau naik di provinsi, saya 2017 tidak ikut, beliau naik ke provinsi, saya di kabupaten kota pada saat 2018. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, izinkan tadi karena ada sebuah pantun ya, saya juga tadi iseng-iseng saya nulis gitu kan. Dari Malang membawa beras, dimakan ayam yang baru lepas. Meski siang cuaca panas, tapi semangat tetap mengganas. Udah lewat kok, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini sebetulnya tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh anggota Dewan. Tapi ada beberapa hal sudut pandang yang nanti akan saya sampaikan. Kalau anggota Dewan kan mandangnya sifatnya politis. Tapi kalau saya lebih memandang asbabun nuzulnya seperti apa. Karena ketika dikasih materi ini, tantangan saya untuk buka-buka lagi nih tentang undang-undang IKN, kemudian nanti konsekuensinya seperti apa. Tidak banyak slide yang akan saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu sekalian dan tadi sudah mendengarkan, salah satu kekhususan DKI Jakarta adalah di mana otonomnya. Kemudian nanti ke depannya seperti apa?
apakah nanti akan ada pemilihan di tingkat kabupaten kota atau kita akan tetap begini-gini aja. Banyak sudah pengamat yang mengatakan karena seksinya wilayah DKI Jakarta, karena banyak ketika dia telah menjadi gubernur DKI Jakarta bisa mengantarkan dia kepada presiden. Nah, inilah barometer secara politis yang dilihat oleh orang-orang sangat ingin meminang posisi gubernur ataupun wakil gubernur yang ada di DKI. Karena sudah banyak contoh. Kita tidak bahas kinerja dan sebagainya, tapi batu loncatan yang ada di DKI Jakarta ini benar-benar sangat-sangat seksi. Maka saya akan menjelaskan sedikit apa sih potensi keistimewaan DKI Jakarta meski nanti ibu kota pindah. Pertama, di dalam pasal 18, lanjut Mas. Tadi. Nah, sebelum kita ke situ, balik dulu Mas. Nah, yang jadi timbul pertanyaan, saya membuat 3 catatan, yaitu 3 pertanyaan. Bagaimana nanti ataupun apakah sistem pemerintahan Jakarta akan tetap masuk pada rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda? Kemudian, apakah keistimewaan sistem pemerintahan DKI Jakarta akan tetap berlaku meski pertama ibu kota negara, kalau yang orang nggak tahu kan. Kemudian yang kedua adalah ibu kota Nusantara. Ini beda-beda tipis, singkatannya sama-sama IKN. Kemudian timbul juga pertanyaan, jika sistem pemerintahan Jakarta masuk pada rezim Undang-Undang Pemerintahan Daerah, bagaimana kaitannya dengan penyelenggaraan Pilkada 2024 di Jakarta? Tahu bahasa sekarang yang dipakai adalah pemilihan, pemilu dan pemilihan. Kalau dulu kita masih mengenal adalah Pilkada. Jawabannya ada di slide selanjutnya. Sistem pemerintahan pada rezim Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa daerah provinsi, kabupaten kota ini merupakan daerah yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah. Artinya kalau wali kota dijabat oleh wali kota kabupaten kota. Yang saya catat berdasarkan undang-undang yang saya telaah, ketika Undang-Undang IKN tahun 2022, bisa jadi Jakarta masih sebagai ibu kota negara sampai terbitnya Kepres. Itu masa berlakunya berapa? Kesampingnya, setelah Kepres itu terbit, maka IKN ini diubah. Artinya kalau misalnya ditetapkan pada saat tahun 2022, maka akan berlaku di tahun 2024. Nah, kalau diubah bagaimana? Apakah melahirkan SP? SP itu sistem pemerintahan baru, atau dia tetap pada saat ini? Kalau SP nanti mengikuti Undang-Undang 9 tahun 2007, di mana pemerintahan kabupaten kota sebagai perangkat daerah yang ditunjuk oleh gubernur, artinya wali kota nanti. Maka pemerintahan daerah akan mengalami kesulitan, di mana dia harus menyesuaikan undang-undang pemerintah daerah. Tentunya dengan menyesuaikan sistem pemerintahan daerah, maka nanti akan terjadi namanya pemilihan di tingkat kabupaten kota. Saya juga tidak akan membahas nanti pemilu ke depan seperti apa, karena undang-undangnya masih sama. Saya sangat-sangat apresiasi nih terhadap RT/RW. Jujur aja, saya pada saat 2014, karena Pak RT-nya, ini saya buka nih, karena Pak RT-nya saat itu dijadikan tempat kampanye, masyarakat nggak tahu. Dulu masih zamannya Panwas. Saya Panwas tingkat kota kan. Saya tanya sama masyarakat, ini ada apa? Ada kampanye Pak.
Oh ya, jam berapa? Habis sisa. Oke, kita datang. Saya datang ke sana, ya kan. Saya taruh tablet di atas tembok, merekam apa isi kegiatan kampanye saat itu. Saya nggak perlu sebut partainya, nanti Bapak Ibu bisa carilah. Nanti kalau saya menang, saya janjikan mobil ambulan. Kita nanti potong sapi bla 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 gitu kan. Ya Bapak Ibu sudah tahu lah mana yang janji bisa terlaksanakan, mana yang hantu blau gitu kan. Bapak Ibu lebih paham lah. Setelah itu tiba-tiba terhenti acara kampanye. Saya disuruh masuk ke dalam. Saya tidak mau, saya bilang di sini aja Pak, enak di luar bisa merokok gitu kan. Gak Mas, masuk aja. Singkat cerita saya di dalam diintimidasi sampai Pak RT itu bilang, kamu kan warga saya, kamu harus patuh dong. Udah tuh hapus aja filenya. Nah, karena saya menjalankan tugas, saya bilang, Pak, adapun video yang saya rekam adalah bukti dokumentasi. Kesalahan ataupun kebenaran nanti kita ada namanya rapat sentra gakumdu. Jadi tidak semena-mena saya memutuskan ini adalah salah dan ini adalah kampanye yang memenuhi unsur. Saya tidak bisa begitu. Sampai didesak, sampai saya dibilang sudah sebut minta berapa. Waduh, ini namanya manusia kan, kita kalau kilap-kilap dikit bahaya juga Pak. Cuma kan saya masih mikir begini, bukan saya orangnya guna ya. Kalau memang jalannya itu kita bisa dapatkan dengan cara yang halal, kenapa harus masih yang subhat-subhat? Ini bukan artinya saya mau uji diri sendiri, bukan. Tapi saya mengacu kepada kawan-kawan yang maaf tanda kutip yang saat itu mungkin nakal-nakal, ya kan, pada saat proses kampanye habisnya begitu aja Pak. Jadi pasca pemilu ya udah habis begitu aja, nggak ada bekasnya. Mungkin kalau kata agamanya kurang berkah kali ya. Nah saya tidak pengen itu. Walhasil saya sampai diikuti ke depan rumah karena saya menolak apa yang disodorkan oleh caleg tersebut. Sampai saya tutup pintu, saya matikan lampu. Saya panggil semuanya besoknya untuk melaksanakan klarifikasi. Nah, saya berharap ke depannya dan saya yakin nih ini merupakan pilot project. Forum Ikatan RT RW ini bentukannya tahun berapa? Di situ kalau nggak salah di website sekitar 2016-2017 yang diketuai oleh Pak Rustam Effendi ya. Oh Pak Tasli. Saya coba lebih perkecil lagi di Jakarta Timur. Kok nggak ada ya gitu kan? Apa memang di Jakarta Timur ini kurang memainkan media, artinya publikasinya, atau memang tidak ada kegiatannya? Nah saya pas masukin, oh ternyata forum ini ada. Maka saya berharap juga nanti saya tularkan ke kawan-kawan Bawaslu Jakarta Barat. Ini penting juga kita melaksanakan yang kita core-nya Bawaslu Pak. Ini pengawasan partisipatif, di mana nanti melibatkan daripada tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk melaksanakan pengawasan. Saya jujur lagi nih Pak, banyak juga RT RW, ya maaf, mudah-mudahan di sini tidak ada, yang bermain dengan caleg. Untungnya calegnya pintar Pak, dia sudah menguasai database. Kenapa tadi Ibu Seko bilang data? Nah pentingnya di situ. Jadi ceritanya ada nih salah satu RT lah, Pak caleg, ini warga kita ada 1000, gitu kan. Jadi kita butuh ABCD ini. Nah namanya calegnya cerdas, ya kan. Masa sih kelurahan ini anggotanya 1000? Tanda tanya dong, dari mana aja nih 1000? Apa kalau WW dicatat juga apa bagaimana gitu kan? Untungnya calegnya cerdas ini Pak. Nah singkat cerita, ya intinya pengen minta umpan-umpan lampu supaya kegiatan di RT RW bisa berjalan. Nah inilah
semoga di Jakarta Barat ini tidak ada. Amin dong. Amin. Kalau sudah amin, Kayaknya Clinton lagi ke Jakarta. Pak Ketua, mohon izin ada warna sari yang ada ya. Warnanya kita sepakati ya. Demikianlah paparan dari KPU dan Bawaslu yang telah sama-sama kita rekan bersama. Untuk itu ada yang belum gerget, gemes dan sebagainya untuk menanyakan sesuatu silahkan. Ya, ini mumpung warna sari kita buka untuk sesi pertama barangkali dari mana? Dari belakang. Di acara kita, Pak. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan untuk tanya jawab. Insya Allah pertanyaan saya tidak menyudutkan dari Bawaslu ataupun KPU. Karena pengalaman saya dari zaman Bowo itu ketua KPPS, Pak. Jadi bisa menggantikan Pak KPU nih. Jadi kesulitan kami sebagai KPPS, Pak, ya seperti yang kemarin memang apa yang dikatakan oleh KPU itu nanti akan rentan dan sangat berat. Nah kemarin pun saya hampir tumbang padahal muda gitu kan, umurnya masih muda, karena betul-betul sangat estafet kerjanya, juga waktunya juga gitu kan. Tambah lagi yang bikin down itu adalah kompensasinya, salarinya atau upahnya buat KPPS dan anggota gitu kan. Nah itu yang bikin down gitu kan, karena tidak bisa menunjang gitu kan. Bisanya yuk akhirnya nombok, Pak. Ya, nombok. Kalau yang nggak nombok itu cuma pakai karet sama terpal sama kain dari rajutan konveksi itu, nggak nombok lah itu. Tapi kalau yang pakai pang yang kita modalin itu bangkrut kita, gitu kan? Iya, karena kita nombok juga buat anggota sebagai ketua KPPS kan harus menunjang vitamin juga. Saya beli isi 1000 aja berapa itu kan? Nah dari ketua KPU mana mau tahu begitu dan anggota, Pak, jangan sedikit gitu kan. Bagian checklist ya kalau nggak salah yang apa namanya untuk mengakuratkan si yang akan diundang gitu kan. Nah itu demikian, cuma 2 saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam peran RT RW dalam pemilu serentak 2024, karena kan RT RW sesuai aturan nggak boleh berpolitik ya. Nama dulu siapa? Oh iya, maaf. Nama saya Indah dari media Aktual News. Mau tanya, apa batasan peran RT RW dalam pemilu serentak 2024? Karena kan RT RW sesuai aturan nggak boleh ikut politik. Terus, tapi kenyataannya peran RT RW acap kali dijadikan kendaraan politik. Itu aja. Makasih. Nama saya Yus Krisna, biasa dipanggil Yus. Ya kalau di forum RT RW saya sebagai kabit media dan informatika. Begini Pak Ustadz, terkait dengan kinerja anggota PPS ataupun KPPS yang tadi dikatakan oleh Pak Ustadz sendiri itu begitu berat. Ya dalam arti juga Pak Ustadz juga bukan untuk menakut-nakuti gitu ya para anggota KPPS ataupun PPS. Cuman yang menjadi pertanyaan saya ini, ada nggak sih asuransinya gitu? Maksudnya anggaran yang dialokasikan untuk apabila KPPS itu atau PPS itu sampai terjadi kejadian yang tahun lalu di Kelurahan Tangki. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan KPPS, iya kerjanya estafet bener. Kemudian terkait dengan senam sebetulnya itu kan di daftar pemilih tetap ya. DPT itu sebetulnya jauh-jauh hari sebelumnya sudah dipampang di setiap kelurahan. Bahkan PPS kita instruksikan pampang bukan hanya di kelurahan tapi juga di pos RW atau mungkin di lokasi TPS.
itu daftar pemilih. TPS 1 Kelurahan Pekojan itu daftar pemilihnya ada berapa? Misalkan ada 286 orang. Nama-namanya siapa aja? Tentu nicknya paling di 6 digit terakhir kita minta. Jadi sebetulnya data itu sudah ada. Hanya mungkin pembagian formulir C6-nya. Biasanya pembagian formulir C6 itu H-7 baru kita distribusikan C6-nya. Gitu ya. H-7 kita distribusikan C6-nya, kemudian teman-teman PPS membagikan ke KPPS, KPPS baru dibagikan ke masyarakat, gitu ya. Mungkin ini nanti terima kasih masukannya supaya kalau bisa lebih awal, gitu ya, untuk dibagikan distribusi formulir C6. Cuma memang nggak semudah itu juga, karena memang ada juga aturan-aturan yang berubah terkait misalnya data pemilih pindah. Data pemilih pindah juga kan kita harus sampaikan juga ke KPPS. Nanti besok ada yang daftar pemilih pindahan yang datang ke TPS ini siapa saja, ada berapa orang namanya, gitu ya. Makasih masukannya. Terkait dengan kompensasi, ya ada standarisasi, Bang. Luar honor, ada honor KPPS. Di luar uang tenda. Kalau kemarin 2019 uang tenda 1 juta per TPS. Walaupun ada yang tendanya pakai bambu, terpalnya bekas korban. Ini yang ketawa jangan-jangan. Ya kan? Iya, itu terpalnya bekas daging korban, pakai pasang bambu, talinya pakai musuh ya. Kita keliling memang dibacain Pak. Banyak. Kalau yang ngambok tadi nyewa tenda itu dia. Kalau yang ini kan, ya, jadi itu beda. Jadi uang tendanya beda, honornya beda, uang makannya juga beda, gitu ya. Kalau soal besarannya tadi ada standarisasi dari pusat. Jadi KPU pusat sendiri nggak berani menentukan angka berapa. Itu yang menentukan angka itu dari Kementerian Keuangan. Gitu. Mbak Indah, batasan peran RT RW dalam pemilu acap kali dijadikan kendaraan politik. Nanti mungkin lebih lugas disampaikan sama teman-teman Bawaslu. Dari saya, RT RW adalah sebuah lembaga. Akan tetapi ada hak politik yang dimiliki oleh pribadi RT RW itu punya hak politik, boleh milih dan boleh dipilih. Dan jika dia menggunakan hak pribadinya, nggak ada persoalan. Jangan mengatasnamakan lembaganya, begitu ya. Persoalan nanti yang membawa nama-nama lembaga itu nanti teman-teman Bawaslu yang akan melakukan tindakan. Tapi yang jelas hak pribadinya RT RW secara pribadi, Pak Yanto, Pak RW, dia RW. Tapi secara pribadi Pak Yanto punya hak politik. Dia boleh dipilih dan dia boleh memilih. Itu hak politiknya. Jadi harus kita bisa bedakan, ya. Begitu juga dengan selesai. Ini dah amin. Tapi kan prepare kita tetap harus sedia payung sebelum hujan. Maka dalam penyusunan anggaran juga tetap kita masukkan yang namanya APD itu tetap kita masukkan, ya, hand sanitizer-nya lah, kemudian KPPS wajib sudah vaksinnya lah dan seterusnya, gitu ya. Itu tetap dimasukkan di dalam penyusunan anggaran. Akan tetapi terkait dengan asuransi dengan untuk KPPS, makasih masukannya, ini akan kita coba dorong lagi, ya, kita coba dorong lagi. Walaupun kemarin ada juga bukan asuransi, hanya sebatas bantuan. Yang kemarin meninggal itu kalau nggak salah dapat 35 juta, ya, dari KPU pusat, gitu ya. Kemudian yang sakit juga kemarin sebetulnya ada beberapa yang mendapatkan penggantian biaya pengobatannya. Itu sifatnya bantuan, bukan asuransi. Nah, ke depan kita coba akan dorong lagi supaya di tingkat KPPS juga bisa memperoleh asuransi. Paling tidak pada saat dia melakukan tugas menjalankan tugas negara, gitu ya. Sementara itu silakan Bang Ahmad. Langsung saja saya akan menanggapi terkait tadi pertanyaan dari Mbak Ida. Seingat saya, mohon dikoreksi kalau salah.
sesuai dengan Pergub 171 ya, ataupun kalau di undang-undang Pemdanya itu undang-undang apa ya. Pada intinya di dalam undang-undang tersebut apa yang disampaikan oleh Pak Haji Jujum itu memang benar, termasuk KPU dan Bawaslu itu mempunyai hak pilih, mempunyai hak politik juga. Saya boleh milih A, saya boleh milih B, begitu pun Pak Haji Jujum. Tetapi karena kita sebagai penyelenggara maka tidak boleh melihatkan keberpihakan kita pada salah satu calon. Walaupun secara pribadi kita mempunyai hak pilih, kita masih dikasih kertas suara untuk milih caleg, milih presiden, kita dikasih kertasnya. Tetapi dalam menarasikan ke publik ini kita tidak boleh. Apalagi yang namanya kita publikasikan di medsos. Banyak PNS ataupun sebutannya ASN memang agak berbeda ya. Banyak, khususnya kemarin di Jakarta Timur saya bicara, ataupun kalau secara umum banyak yang notabene adalah ASN ini memperlihatkan keberpihakannya. Otomatis ada konsekuensinya. Pertama, kalau secara aturan, ketika pelakunya ini memang unsur daripada ASN, maka kita merekomendasikan kepada KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Nanti KASN menembuskan lagi kepada instansi yang terkait. Apakah itu dia sanksi lisan ataupun teguran dan sebagainya, ini KASN lah nanti yang berhak. Kembali kepada RT/RW, memang kalau kita secara real di lapangan banyak juga yang tanda kutip ya, maaf, dijadikan tim sukses salah satu caleg. Bahkan kalau RT/RW-nya cerdas lagi, ya kan, caleg A ditampung, caleg B ditampung, ya kan, caleg C ditampung. Coba sih. Nah, saya nggak tahu ya itu, saya nggak bicara ke jauh sana, cuma kita kembali ke lingkungan kita. Karena bagaimanapun, ketika di RT/RW ini kondusif, maka kita hubungan sosial antar masyarakat juga akan enak. Beberapa kita lihat karena beda pilihan di Pilpres sampai berantem, sampai sekarang belum kelar-kelar. Ada yang sebutannya kadun, cebong dan sebagainya. Itu kan karena hanya pilihan. Kampret, ya kan, kadal, banyak lah. Ini karena hanya pilihan. Padahal ketika kita kembalikan kepada masing-masing individu, tetap aja kita harus usaha sendiri. Kita harus mencukupi diri sendiri. Maka saya kembali lagi, diharapkan daripada forum RT/RW ini hanya ikut apa bahasanya enak ya, untuk antisipasi tidak mobilisir warga. Karena saya khawatir kalau nantinya RT/RW adalah sebagai penggeraknya, nanti ketemu di Bawaslu gitu kan, dipanggil atas misalnya RT 3, Bapak RT, keterlibatan Bapak RT dalam saat caleg ataupun pencalekan apa aja. Nah, misalnya sudah ada saksi lah bahwa Pak RT itu membagikan sembako, ABCD, ada alat buktinya dan sebagainya. Kan gak enak juga ini Pak. Bahkan kalau orang itu sudah dipanggil Bawaslu, ini kesannya udah takut duluan. Padahal hanya untuk menjelaskan kronologi awalnya seperti apa. Maka terakhir, saya berharap di pemilu dan pemilihan besok pada 2024, ini kalau secara SK ini, saya dan Pak Haji Jujum, masa berlakunya 2023 ini habis. Sementara tahapan lagi jalan-jalannya nih. Nah, nggak tahu lah nanti koordinasi dengan KPU Jakarta Barat apakah semudah seperti ini oleh Pak Haji Jujum hari ini bisa ngumpul. Ada juga nanti KPU yang besok susah dikomunikasikan. Nah, ini kan kita nggak tahu aja ya.
Yang jelas saya bicara fakta apa adanya bahwa kalau Bawaslu di 2023 habis di bulan Agustus. Kalau KPU bulan Juni. KPU di bulan Juni. Jadi tenggang waktu itu kalau memang nanti ada pemilihan ulang, apalagi kalau di tingkat kabupaten kota seragam lah. Tapi kalau di tingkat provinsi, hampir kayak misalnya DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ini pemilihan tingkat provinsi 2 gelombang. Artinya ada anggaran negara yang tersedot di situ. Yang pertama itu selesai di 2022, yang gelombang kedua di 2023, selisih setahun. Saya pribadi dan kawan-kawan pernah diskusi warung kopi lah, bahwa seleksi Bawaslu tingkat provinsi cukup sekali aja untuk mengambil 7 orang. Nah, nanti aktivasinya mengikuti periode yang sudah ada. Periode pertama diaktifasi 3 orang. Banner atau spanduk ya. Sampai sejauh mana sih sebenarnya menyangkut masalah pemindahan rencana ibu kota negara atau ibu kota Nusantara ke Pasir, Kalimantan Timur. Nah, hal seperti ini pun menjadi bahan perbincangan rakyat. Cara perencanaannya jelas. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para peserta rapat kerja Forum RT RW Kecamatan Tambora, mobil khusus tamu kehormatan rekan kita Forum RT RW Kota Madia Jakarta Barat yang alhamdulillah bisa ikut serta dalam memberikan support partisipasi terkait tentang agenda rencana program kerja pengurus Forum RT RW Kecamatan Tambora. Kita akan bahas bersama, diskusi secara serius dan santai, mudah-mudahan menghasilkan produk program kerja yang sederhana tapi insya Allah bisa kita laksanakan di wilayah Kecamatan Tambora. Sekaligus nanti juga mungkin ada rekomendasi yang mungkin bisa disampaikan oleh teman-teman terkait proses pembangunan dan kebijakan yang ada di Kecamatan Tambora untuk kita sampaikan kepada para dewan yang sudah hadir menyampaikan materinya tadi, baik mewakili anggota DPRD, DPR RI atau juga DPD. Bapak dan Ibu sudah bisa membaca rancangan daripada program kerja yang mungkin kita akan diskusikan bersama dan mudah-mudahan bisa kita sepakati bersama untuk Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man. Pertama-tama yang kami hormati Ketua Forum RT RW Kota Administrasi Jakarta Barat serta jajaran, dan juga yang kami hormati para Ketua RT RW tingkat Kecamatan Tambora, dan juga yang kami hormati para rekan-rekan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta kami. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin dan rahmatnya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam mengikuti program kegiatan Forum Rapat Kerja RT RW yang pertama yang kita laksanakan. Yang kedua, salawat serta salam sebagai bentuk tersanjung pada baginda Rasulullah Muhammad SAW serta seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabiatnya, dan mudah-mudahan termasuk insyaallah kita yang ada di dalamnya yang tetap istiqomah
dalam menjalankan ajaran-ajaran dan bergabung dalam Liga Kirman. Hari ini kita mencoba menyikapi bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh rekan-rekan jajaran panitia Forum RT RW tingkat Kecamatan Tambora. Ini adalah salah satu bentuk program awal yang memang insya Allah bisa kita sikapi dengan baik. Program yang memang sudah lama mungkin digadang-gadang karena memang selama ini kita belum pernah melakukan satu bentuk kegiatan dalam rapat kerja kita ya, dalam bentuk forum, sehingga proses kegiatan-kegiatan ini mudah-mudahan bisa berkesinambungan, bukan mungkin hanya hari ini saja ya, tapi ada salah satu yang sangat penting dalam program kegiatan-kegiatan seperti ini agar bisa merambah di tingkat-tingkat RW, RT yang ada di tiap-tiap kelurahan yang ada di Kecamatan Tambora ini. Satu proses kegiatan yang memang harus kita langgengkan dalam bentuk konsolidasi kita sebagai ketua RT, ketua RW yang ada di tiap-tiap wilayah di kelurahan masing-masing. Ini adalah salah satu langkah, salah satu bentuk amanah yang memang harus kita bawa dalam bentuk proses kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung sebagai pelayan masyarakat, sebagai abdi masyarakat yang memang harus kita sosialisasikan apa-apa yang sudah kita lakukan dalam bentuk program kegiatan kinerja RT RW ini. Hal-hal seperti ini mungkin kenapa seluruh RT RW yang ada di Kecamatan Tambora ini mempunyai satu peranan yang sangat penting sekali. Bagaimana progres ini bisa berjalan dengan baik, bagaimana kegiatan-kegiatan yang memang kita lakukan ini bisa menyentuh ke tingkat grassroots ya, ke tingkat RT RW yang memang kebetulan kita hadir datang ke sini, tidak semua para RT RW diundang, mungkin bersifat hanya perwakilan-perwakilan saja. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini ya, melalui progres kerja kita ya, insya Allah nanti bisa kita aktualisasikan, bisa kita sosialisasikan melalui para teman-teman RT RW yang memang pada hari ini tidak hadir ya, dalam rangka mengikuti kegiatan-kegiatan program kerja RT RW yang pertama ini. Yang kedua, dengan adanya pertemuan-pertemuan seperti saat sekarang ini, mungkin paling tidak kita bisa menyentuh daripada kebersamaan kita. Karena sikap satu pertemuan seperti hari ini yang kita lakukan bersifat hanya semu atau sifatnya sementara ya. Tapi dengan adanya jembatan seperti ini, paling tidak kita bisa mengenal rekan-rekan RT RW yang satu profesi dengan kita yang ada di tiap-tiap kelurahan. Nah, progres seperti ini mungkin memang harus kita lakukan dan kita jadikan kesinambungan dalam kebersamaan kita. Semuanya tertampung karena memang tempatnya tidak mengizinkan. Mungkin kalau bisa ya saran saya barangkali juga didukung oleh teman-teman